Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang distribusi sampling. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-temanku semua, selama kita masih bisa, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Pesan dari Imam Hasan Al-Basri. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas tentang populasi, sampel dalam statistika. Kemudian kita juga telah membahas variabel acak dan distribusi probabilitas. Statistika erat kaitannya dengan sampel. Sampel diambil acak dari populasi. Kemudian diukur karakteristiknya, yang disebut dengan variabel acak. Dari pengukuran variabel acak akan didapatkan data. Data sampel akan memiliki pola tertentu yang disebut dengan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas dari data sampel ada dua jenis. Ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Distribusi probabilitas diskrit menggambarkan data hasil pengukuran variabel diskrit. Data yang dihasilkan merupakan data yang berisikan angka bulat atau cacah. Distribusi probabilitas diskrit memiliki fungsi distribusi probabilitas yang disimbolkan dengan Fx. Fx merupakan fungsi dari probabilitas X besar variabel diskrit sama dengan X ke I, yang mana nilai dari Fx ini harus berada di antara rentang 0 sampai 1. Dan jika dicari fungsi kumulatif probabilitasnya, jumlahnya harus 1. Distribusi probabilitas kontinu menggambarkan persebaran data sampel yang dihasilkan dari pengukuran variabel acak kontinu. Biasanya datanya berupa data interval, atau gampangannya data yang memiliki skala interval rasio. Contohnya kemarin adalah distribusi normal. Probability density function-nya atau fungsi kepadatan peluangnya disimbolkan dengan Fx. Nah, ini unik bentuknya sesuai dengan distribusi probabilitas kontinunya. Luasan di bawah kurva fungsi kepadatan peluang itu 1. Dan nilai probabilitas yang dihasilkan harus lebih dari 0 dan kurang dari 1. Agenda pada video kali ini adalah pembahasan tentang distribusi sampling. Setelah melihat video ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan distribusi sampling itu apa dan mampu menghitung probabilitas distribusi sampling. Statistika selalu berkaitan dengan sampel. Sampel diambil secara acak dari populasi. Karakteristik yang diukur dari sampel disebut dengan variabel acak. Dari pengukuran variabel acak nantinya akan didapatkan data. Sebagai ilustrasi, saya ingin mengukur berapa tinggi badan mahasiswa PIAUD UIN Raden Mas Said Surakarta. Karena jumlahnya terlalu banyak, maka saya memutuskan untuk mengambil sampel. Saya ambil sampel sebanyak N mahasiswa. Dari mahasiswa 1 saya dapatkan data tinggi badan 165 cm, dari mahasiswa 2 170 cm, dan seterusnya sampai mahasiswa ke N tinggi badannya 165 cm. Misalkan, tinggi badan mahasiswa PIAUD itu memiliki distribusi normal dengan parameter mu dan sigma. Jika
sampel yang saya ambil sebanyak N tadi, saya ambil secara independen. Maksudnya independen di sini antara pengambilan data X1, X2 sampai ke N, ini tidak ada hubungannya, saling terpisah. Maka nanti sampel data tinggi badan mahasiswa PIAUD akan memiliki distribusi yang sama dengan populasinya, yaitu normal, dengan parameter mu dan standar deviasi sigma. Kalau kita hitung statistiknya dari data tinggi badan ini, apakah nanti distribusi statistiknya masih sama, normal, dengan parameter mu dan standar deviasi sigma? Bisa sama, bisa beda. Untuk mengetahui distribusi dari statistik, kita perlu belajar yang namanya distribusi probabilitas sampling. Statistik kemarin contohnya adalah X bar, X kuadrat, S, dan P. Misalkan saya ingin mengukur rata-rata tinggi badan sampel mahasiswa PIAUD. Nah, nanti rata-rata atau X bar ini distribusinya apakah masih normal dengan parameter mu dan sigma? Jawabannya kita lihat di slide berikutnya. Distribusi sampling merupakan distribusi dari statistik. Jika data diambil dari populasi yang memiliki distribusi populasi normal dengan parameter mu dan sigma, maka sampel yang diambil secara independen dan acak akan memiliki distribusi probabilitas yang sama, yaitu distribusi normal dengan parameter mu dan sigma. Jika data sampel diringkas menjadi sebuah nilai, misalkan rata-rata X bar, maka nanti distribusi sampling dari rata-rata ini akan memiliki distribusi yang sama dengan populasinya, yaitu normal, tetapi berbeda di parameter. Untuk distribusi sampling rata-rata yang diambil dari populasi normal akan memiliki parameter mu dan sigma per akar N. Jika dilakukan sampling acak dari sebuah populasi yang tidak berdistribusi normal dengan parameter rata-rata mu dan standar deviasi sigma, ketika hasil samplingnya diolah menggunakan rata-rata atau X bar ini akan berdistribusi normal ketika jumlah sampel yang digunakan cukup besar. Berdasarkan central limit theorem, X bar dapat didekati dengan Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N, yang mana distribusi limit dari Z akan mendekati normal standar dengan parameter 0,1. 0 menunjukkan rata-rata, 1 menunjukkan standar deviasi. Perhitungan probabilitas rata-rata dari populasi berdistribusi normal maupun tidak normal dengan pendekatan central limit theorem bisa menggunakan rumus P X bar kurang dari B sama dengan P Z kurang dari sama dengan B min mu dibagi sigma per akar N. Perhitungan probabilitas sebenarnya digunakan untuk menduga peluang rata-rata dari sampel yang diambil. Jadi di sini peneliti belum mengambil sampel. Peneliti sudah tahu karakteristik dari populasinya, pengen melakukan sampling. Dari hasil sampling itu nanti akan dihitung rata-rata. Jadi peneliti pengen melihat peluang nilai rata-rata yang dihasilkan dari sampling itu berapa jika dibandingkan dengan sebuah nilai. Sebuah nilai itu disimbolkan dengan B. Jadi rumus yang ada di slide ini bisa digunakan untuk populasi berdistribusi normal
maupun tidak normal yang menggunakan pendekatan central limit theorem. Di sini saya ingin mengilustrasikan bagaimana perhitungan probabilitas rata-rata dari sebuah distribusi sampling. Yang kita bahas pada pertemuan ini hanya tentang distribusi sampling rata-rata, gitu ya. Jadi misalkan saya pengen beli pizza di Domino. Pizza yang pengen saya beli itu pizza pepperoni keju. Saya mempunyai informasi bahwa berat pizza pepperoni keju yang diproduksi oleh Domino itu memiliki distribusi normal dengan rata-rata 16 ons dan standar deviasi 1 ons. Standar deviasi di sini menunjukkan keragamannya, itu ya. Kemudian saya masih berencana ingin beli 4 pizza pepperoni keju dari Domino. Sebelum membeli saya penasaran. Saya pengen menduga kira-kira nanti saya kalau beli 4 pizza, pertama, apa rata-rata berat 4 pizza yang saya beli nanti akan lebih dari 17,1 ons? Berarti kan berat sekali tuh pizzanya. Yang kedua saya pengen tahu berapa sih peluang dari total berat 4 pizza yang saya beli tadi. Apakah total beratnya itu tidak lebih dari 61 ons? Itu yang pengen saya cari tahu. Misalkan dari pertanyaan yang A, saya pengen tahu rata-rata berat pizzanya kan, peluangnya. Apakah lebih dari 17,1 ons? Kalau peluangnya besar, mendekati 1, berarti saya berani beli di Domino. Saya bakalan dapat pizza yang berat-berat kan. Kalau kurang dari 17,1 ons, berarti nanti perlu saya pertimbangkan. Karena kan populasinya memiliki rata-rata 16 ons. Untuk menjawab pertanyaan saya yang pertama, saya bisa menggunakan perhitungan probabilitas P X bar lebih dari 17,1. Pertama tadi saya pengen tahu apakah rata-rata berat pizza yang saya beli nantinya akan lebih dari 17,1 ons. Ya, jadi saya menggunakan P X bar lebih dari 17,1. Menggunakan rumus probabilitas rata-rata P Z lebih dari P min mu per sigma per akar N. Nah, di sini untuk ruas sisi kanan dari sama dengan saya ganti menjadi P Z, boleh langsung dituliskan Z atau X bar min 16 per 0,5 lebih dari B adalah nilai rata-rata yang ditargetkan yaitu 17,1 dikurangi mu dari populasi adalah 16 dibagi sigma per akar N. Sigmanya 1, N-nya 4, berarti 1 per akar 4 sama dengan setengah atau 0,5. Nah, di sini didapatkan PZ lebih dari 2,2. Artinya berapa sih probabilitas kalau Z-nya ini lebih dari 2,2? Kalau dilihat dari grafik normal standar di bawah, ya, kalau kita buat titik 2,2, yang kita cari peluangnya adalah yang diarsir, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat di tabel normal standar itu, kalau kita melihat di titik 2,2, probabilitas yang didapatkan adalah yang tidak diarsir, sehingga di sini digunakan rumus 1 min 0,9861, yang mana 0,9861 ini merupakan nilai probabilitas Z kurang dari 2,2, sehingga nilai probabilitas Z lebih dari 2,2 adalah 0,0139. Jadi dari perhitungan ini saya dapat informasi bahwa peluang rata-rata 4 pizza yang saya beli beratnya lebih dari 17,1 ons itu cuma 0,0139. Peluang ini sangat kecil. Jadi kalau saya mau beli 4 pizza perlu saya pertimbangkan kalau tujuan saya pengen beli pizza yang ukurannya besar-besar. Begitu. Ini adalah contoh tabel distribusi normal standar. Untuk tabel di sebelah kiri khusus
untuk nilai Z yang negatif, sedangkan yang di sebelah kanan saya untuk nilai Z yang positif. Kolom pertama dan baris pertama menunjukkan nilai Z yang akan dicari probabilitasnya, sedangkan nilai-nilai di bawah baris pertama dan di sebelah kanan kolom pertama menunjukkan nilai probabilitasnya. Probabilitas menggambarkan luasan area di bawah kurva normal standar. Bisa dilihat pada grafik di atas tabel bahwa nilai probabilitas itu menggambarkan area yang berwarna biru. Jadi fungsi probabilitasnya adalah PZ besar kurang dari sama dengan Z kecil. Kalau kita pengen tahu nilai probabilitas ketika Z-nya bernilai 2,2, jadi kita lihat aja di kolom pertama nilai 2,2 dan baris pertama 0 gitu ya, karena bulat pengen tahu 2,2. Ternyata didapatkan probabilitas sebesar 0,9861. Nilai probabilitas ini menunjukkan area biru di grafik distribusi normal standar. Kalau dituliskan fungsinya menjadi P besar Z besar kurang dari sama dengan 2,2. Kedua, saya ingin tahu berapa sih peluang total berat 4 pizza saya itu kurang dari sama dengan 61 ons. Karena yang kita pelajari tentang peluang rata-rata, maka total 4 pizza yang saya beli, bentuk matematisnya harus dirubah ke dalam rata-rata. Misalkan berat itu adalah X, jadi kalau ada 4 pizza, itu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, totalnya kurang dari sama dengan 61 ons. Ketika dirubah menjadi rata-rata, bentuk matematisnya menjadi 4X bar kurang dari sama dengan 61. Kemudian yang kita ketahui bahwa probabilitas X bar itu sama dengan probabilitas Z. Gitu kan? Z lebih dari sama dengan P min mu dibagi sigma per akar N. Nah, di sini bisa kita tuliskan langsung gitu ya. Jadi probabilitas X bar kurang dari sama dengan P min mu dibagi sigma per akar N. Karena yang kita cari adalah X bar, sedangkan bentuk matematis kita adalah 4X bar kurang dari sama dengan 61, maka jika kita rubah hanya menjadi X bar, persamaannya menjadi probabilitas X bar kurang dari sama dengan 15,25. Jadi 15,25 ini dihasilkan dari 61 dibagi dengan 4. Sehingga kalau kita hitung nilai P min mu dibagi sigma per akar N-nya, yaitu 15,25 dikurangi 16 dibagi 0,5, dihasilkan negatif 1,5. Kalau dilihat dari tabel distribusi normal standar, probabilitas Z kurang dari sama dengan negatif 1,5 itu adalah 0,06. Jadi probabilitas jumlah berat 4 pizza saya kurang dari sama dengan 61 ons itu 0,0668. Alhamdulillah, materi distribusi sampling telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.